Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul pengujian solenoid injektor dan silinder cutout. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ananda Setia Bakti dari program studi teknik alat berat dengan NIM B0303210006. Sebelum ke materi utama, mari kita lihat video berikut mengenai cara kerja EUI atau Electronic Unit Injector agar kita lebih memahami tentang materi yang akan saya bawakan. DJ Fede. Nah, teman-teman, setelah melihat video tersebut, kita telah paham cara kerja EUI atau Electronic Unit Injector. Dan mari kita akan berpindah ke materi utama. Di sini pertama saya akan membawakan sebuah materi yaitu ET atau Electronic Technician. ET digunakan untuk melakukan pengujian, melihat status, melakukan kalibrasi, dan lain-lain. Komponen-komponen yang digunakan untuk melakukan pengujian dan hal lainnya menggunakan ET, yang pertama adalah PC atau personal computer atau laptop-laptop Anda. Yang kedua adalah COM adapter atau CAT data link yang digunakan untuk menghubungkan antara ECM dengan PC Anda. Yang ketiga adalah COM USB, dan yang keempat adalah CAT software atau Electronic Technician. Setelah kita menghubungkan dari ECM dengan PC kita menggunakan COM adapter, maka akan muncul tampilan seperti di atas, di mana di situ kita akan melakukan setting terhadap COM adapter yang kita gunakan. Di situ kita harus memilih COM adapter sesuai dengan COM adapter yang kita gunakan. Di menu tersebut kita juga bisa men-setting bahasa yang ingin kita gunakan. Menu ini dapat kita akses kembali di menu Preference. Setelah masuk ke menu utama, kita akan melihat ECM Summary. Nah, ECM Summary ini akan berisi tentang informasi identitas seperti SN Engine, SN ECM, Equipment ID, dan yang lain-lain. Status berisikan sebuah informasi status yang terjadi terkini atau secara real time, seperti halnya temperatur dari coolant, fuel temperatur, fuel consumption, dan engine speed, serta yang lain-lain. Group status, yaitu apabila kita ingin melihat status untuk parameter tertentu saja. Menu tersebut bisa kita akses melalui menu group, dan di situ kita akan melihat beberapa pilihan
parameter-parameter yang ingin kita lihat. Misalkan kita ingin melihat fuel consumption saja, lalu ditambah coolant temperature, lalu engine speed, itu saja. Nah, kita bisa memilih dari 3 tersebut, dibuat dalam bentuk grup. Active Diagnostic Code yaitu kode diagnosa kerusakan yang terjadi pada sistem elektronik. Kode tersebut tidak dapat kita hapus sampai permasalahan tersebut kita selesaikan. Log Diagnostic Codes yaitu riwayat aktif diagnostic codes yang pernah terjadi sebelumnya. Riwayat tersebut dapat kita hapus pada menu Clear. Pada menu di atas terdapat tulisan OCC atau occur, yaitu jumlah berapa banyak kode tersebut muncul. Lalu first yaitu jam pertama kali di mana kode tersebut muncul. Dan yang last adalah jam terakhir di mana kode tersebut muncul. Menurut data di atas, itu tertulis OCC 14, first 36, lalu last adalah 36. Yang berarti bahwasanya pada unit tersebut telah muncul kode tersebut sebanyak 14 kali dalam kurun waktu kurang sejam dari jam ke 36. Active Events yaitu berisi mengenai informasi kerusakan yang terjadi di sistem elektronik maupun tidak. Sama seperti Active Diagnostic Codes, informasi tersebut tidak dapat kita hapus sampai permasalahan tersebut kita selesaikan atau kita pecahkan. Log Events adalah sebuah informasi kerusakan yang pernah terjadi sebelumnya, sama seperti Log Diagnostic Codes. Injector Calibration yaitu sebuah menu di mana kita dapat mengaksesnya melalui menu Service. Namun untuk mengkalibrasi dibutuhkan sebuah file kalibrasi agar ECM dapat melakukan kalibrasi sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Real-time graphic, menu di mana ketika kita ingin melihat status engine dalam bentuk grafik secara real time. Terlihat pada gambar seperti contohnya ada warna coklat untuk fuel consumption, lalu ada coolant temperature dan lain-lain sesuai dengan keterangan dari data status. Data recorder sama seperti real-time graphic, namun menu recorder digunakan untuk merekam dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan teknisi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai solenoid injector test. Sebuah menu yang digunakan untuk melakukan pengujian solenoid melalui ET. Menu tersebut dapat kita akses melalui menu diagnostic test. Perlu diketahui bahwasanya solenoid test dilakukan dalam keadaan engine mati atau tidak beroperasi. Hasil pengujian baik atau normal akan berstatus oke, dan tidak normal atau tidak baik-baik saja berstatus not oke. Baik, berikut kita akan membahas mengenai silinder cutout, yaitu sebuah menu untuk melakukan pengujian pada silinder. Sebelum melakukan pengujian, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, suhu engine haruslah sama atau di atas 77 derajat Celcius untuk engine C13. Tidak mengganti RPM engine pada 10 detik awal. Pada saat melakukan pengujian tes, apabila pada saat tes salah satu silinder di-off-kan, lalu tidak terjadi perbedaan suara pada engine atau RPM tidak kembali normal sesuai dengan settingan yang kita set, maka silinder tersebut adalah dalam keadaan tidak normal. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.